Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu usability test. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Christine Merpaung dengan NIM 42324044 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Pengertian. Pengertian dari usability testing adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu produk atau layanan dapat digunakan dengan efektif oleh pengguna dalam suatu konteks tertentu. Melalui pengujian ini, para desainer dan pengembang dapat mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi pengguna saat berinteraksi dengan produk, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang relevan. Manfaat dari usability test ada itu, yang pertama memvalidasi prototype, yang kedua dapat mengidentifikasi kesalahan kecil, yang ketiga yaitu untuk memastikan produk memenuhi harapan, yang keempat untuk mengembangkan empati, yang kelima dapat memberikan wawasan di bagian lain, dan yang keenam mendapatkan dukungan untuk perubahan serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tujuan dari usability testing yaitu yang pertama dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Pengujian ini memastikan produk digital yang dibuat mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna dengan lebih baik, yang nantinya akan berdampak pada kepuasan pengguna saat memakai produk digital tersebut. Yang kedua itu ada mengidentifikasi masalah pada produk. Masalah pada produk digital dapat merusak pengalaman pengguna saat memakai produk tersebut. Proses testing ini dapat mengidentifikasi masalah yang muncul untuk segera diperbaiki, baik selama tahap pengembangan, sebelum peluncuran, maupun setelah peluncuran produk. Yang ketiga, itu untuk mengoptimasi alur pengguna. Proses testing memberikan data tentang rata-rata waktu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu saat berinteraksi dengan website atau aplikasi. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimasi alur pengguna agar tidak bertele-tele dan mengevakuasi navigasi di dalam website atau aplikasi. Metode pelaksanaan usability test. Yang pertama itu ada menentukan bagian yang diuji. Pada bagian ini harus spesifik agar proses pengujian bisa berjalan dengan baik. Apabila ada banyak bagian harus diuji, lebih baik dipecah per bagiannya, yang dimana ini dilakukan untuk penguji dapat menguji dengan lebih rinci. Selain itu, orang menguji juga tidak akan mengalami kesalahan. Yang kedua itu menyiapkan sampel project. Menyiapkan prototype ini dilakukan untuk mendekati dengan proyek aktual. Nantinya setelah dilakukan pengujian akan diketahui apa saja kelebihan dan kekurangannya sehingga bisa terus direvisi hingga berkali-kali. Yang ketiga itu membuat parameter. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah website benar-benar sudah sesuai atau belum masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Yang keempat itu mempersiapkan skenario pengujian. Ini dilakukan untuk eh, melakukan memilih tim penguji internal atau bisa juga menggunakan penguji eksternal yang berasal dari luar. Yang kelima itu menentukan calon pengguna. Tim yang melakukan pengujian harus tahu apa saja yang harus dilakukan. Selain itu, mereka juga tidak bisa dipengaruhi agar hasilnya sesuai dan tidak mengecewakan user asli saat dirilis nantinya. Yang keenam itu mulai menguji. Tujuannya dilakukan metode ini adalah menguji bisa langsung mengungkapkan apa saja yang mereka rasakan. Jadi tim bisa mencatat dan memahami permasalahan yang mungkin terjadi, yaitu dengan mengoperasikan prototipe secara langsung atau diarahkan satu persatu agar lebih mudah. Yang ketujuh itu menganalisis hasil. Dari semua hasil pengujian yang sudah dilakukan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah analisis hasil. Analisis ini akan menentukan apakah website ini betul-betul layak pakai atau tidak sama sekali. Mengapa penting menggunakan usability test? Sebagai desainer atau product owner, teori dan pengetahuan mendalam seputar produk terkadang membuat permasalahan yang ada tidak terlihat. Alasan utama usability testing sangat penting adalah
karena uji coba ini dijalankan oleh user yang akan nantinya menggunakan produk tersebut. Dengan menjalankan usability testing, tim product development dapat melihat apakah user memahami alur dan cara kerja di situsmu, apakah layak digunakan atau tidak. Jadi, alasan utama usability testing tidak boleh dilewatkan yaitu agar produk berfungsi dengan baik dan user bisa menggunakan dengan mudah. Kesimpulan dari materi kami ini yaitu usability testing adalah evaluasi untuk memastikan produk mudah digunakan, efektif, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Metode ini mengidentifikasi masalah pada antarmuka dan navigasi untuk meningkatkan kepuasan, efisiensi, dan retensi pengguna. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan produk untuk menciptakan pelanggan yang optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.